Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini dengan tema kita Islam dan Peduli Anak. Kami mengimbau para pemirsa untuk mengirim SMS bertanya tentang hal ini, hak-hak anak yang harus kita penuhi, ya. Sejak kapan kita peduli terhadap anak dan sebagainya. Masih banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan, ya. Kami menunggu SMS, kami menunggu telepon, silakan saja untuk menyemarakkan acara Ustaz Menjawab ini. Kalau tidak ada SMS kami pun kurang bersemangat, ya. Ustaz Menjawab ini harus kita beri semangat, ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja, adik-adik untuk bertanya dengan tema yang kita tawarkan, Islam dan Peduli Anak. Jadi di luar tema itu juga boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, SMS, silakan saja. Kami senang kalau ada yang telepon langsung berbicara, ya. Senang kami, ya. Silakan telepon langsung. Nah, sambil kami menunggu SMS, telepon, ya, kita berbincang-bincang saya. Ya. Menurut Ustadz, sejak kapan kita mulai mempersiapkan mendidik anak itu? Jadi mulai sejak kecil, sejak dilahirkan tentunya anak kita mentauhidkannya, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sudah lazim yang sering kita lakukan, ya, pada akikah si anak, ya. Mulai dari situ, dari kecil, bahkan semenjak dalam kandungan, ini perlu penanaman orang tua terhadap anak, mensyiarkan tauhid, membaca ayat Al-Quran ataupun yang fadilah kebaikan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini perlu sekali dan penting bagi orang tua agar terisi ruh si anak itu dengan pemantapan tauhid, iman yang kuat, membangun kedewasaan sikap, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbuat baik terhadap sama, dan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penting juga peran anak pada orang tua, yaitu mendidik solat. Sesudahnya mendidik solat, itu juga sebagaimana dalam hadis, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wa duribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'i sinin wa hum abna'u 'ashri sinin. Jadi dalam ayat ini juga terkandung perintah mendidik anak kita apabila sudah beranjak besar, sudah berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anakmu solat, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Ini juga terkandung perintah yang kedua, yaitu perintah untuk mendidik bukan dalam arti memukul dengan kasar, tapi mendidik dengan maturiti, kematangan, pemahaman dalam ibadah-ibadahnya. Ini agar supaya membekas nasihat-nasihat orang tuanya di kemudian hari, menjadi contoh teladan bagi masyarakat kelak. Baik. Ya, baik. Begitulah perintah dalam hadis saya. Dalam hadis, bukan dalam ayat. Kalau anak kita sudah berumur 7 tahun itu harus kita suruh dia sholat 5 waktu. Kalau 10 tahun masih lalai, kita disuruh pukul anak kita itu. Tapi cara pukulnya menurut metode pendidikan. Pukullah misalnya di kakinya, ya, di belakang kakinya dengan pukulan yang tidak keras. Jangan pukul di wajahnya, jangan pukul di tengkuknya. Boleh cambuk di badannya, tapi jangan sampai berat sekali. Yang penting adalah ketakutan anak itu kepada orang tuanya,
sehingga anak itu patuh kepada orang tuanya. Nah, jadi maka orang tua dulu memukul anaknya. Jadi jangan kita katakan orang tua kita itu kasar, tidak. Begitu juga guru-guru dulu ya, guru sekolah itu dipukul kita tuh, dipukul kalau salah terlambat tidak potong kuku itu disuruh baris, dilihat kuku kita panjang dipukul dengan rotan atau dengan kayu itu sakit sedikit ya, tapi tidak terlalu sakit. Jadi pukulan-pukulan seperti itu sebenarnya dulu ya tahun 70-an ke bawah itu ada ya. Tapi anak-anak itu cerdas ya. Kemudian lahirlah metode pendidikan baru. Tidak lagi guru dilarang memukul anak, semua orang dilarang memukul anak, malah orang tua pun tidak boleh memukul anaknya. Baru-baru ini ada ibu melaporkan suaminya karena memukul anak, suaminya masuk penjara. Jadi hak anak itu. Jadi sebenarnya itu tidak baik juga. Punya hak ayah memukul anaknya, tapi memukul dengan cara-cara mendidik ya. Lalu dilarang sekarang oleh pemerintah, dilarang memukul anak-anak. Akhirnya anak-anak banyak yang tidak cerdas ya. Karena dengan ketakutan mereka itu disiplin, dengan ketakutan mereka itu mau belajar. Tapi kalau tidak boleh sama sekali memukul anak-anak, maka anak-anak sekarang itu maaf banyak yang kurang cerdas. Misalnya kalau kita tanya sama anak berapa hadis yang bisa kamu hafal, nggak bisa karena tidak disuruh hafal. Berapa mahfudzat yang mampu kamu hafal, nggak bisa juga. Tapi waktu kita dulu, waktu saya dulu, kita sudah hafal semua. Banyak sekali hadis-hadis kita hafal, juga kita hafal mahfudzat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Muhtar dulu Karing ya. Ya, betul Pak Ustaz. Silakan Pak Muhtar ya. Ya mau tanya sedikit nih. Ya. Ada nggak ayat dan hadis yang membatasi tingkat kelahiran anak? Iya. Yang kedua, bagaimana hukum kantor KB yang mengajak orang tua untuk mempunyai 2 anak saja? Iya. Yang ketiga, ini menyotangi orang tiblah kala dong penduduk je. Tanya orang Islam pada penduduk je untuk pemilu-pemilu yang akan datang supaya hana ribut le. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Ya, yang keempat, yang ketiga saya mau tanya, di KFC itu mengenakan pajak pada pembeli. Boleh nggak itu dikenain pajak sama pembeli Ustaz dalam Islam? Iya. Kemudian yang kelima, ada nggak pelajaran yang bisa diambil dari hasil Pilpres yang semakin lama kayaknya persaingan itu semakin tajam antara orang sebelah dengan orang kita. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tercatat semuanya nih, nanti dibantu saya. Ya. Yang pertama, tidak ada ayat Allah membatasi keturunan manusia, tidak ada. Yang ada ayat kita disuruh memberi ASI kepada anak yang sempurna itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau tidak sampai 2 tahun juga tidak dilarang. Kalau misalnya istri kita cepat sekali hamil, kalau sudah hamil tidak boleh lagi diberi ASI, harus diberi susu buatan lah. Tidak ada ayat. Maka ulama-ulama dulu sangat banyak anaknya, ya, sangat banyak anaknya, anak laki-lakinya sangat banyak. Katakanlah Syekh Mudawali Al-Khalidi, Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, Abu Mudawali, itu anak laki-lakinya berapa orang? Semua sukses menjadi ulama besar. Jadi tidak ada.
apalagi membatasi 2. Cukup 2 anak. Itu adalah pemikiran orang-orang kafir, ya. Jadi KB itu barangkali pemikiran orang kafir yang membatasi anak. Tetapi coba periksa, itu pimpinan-pimpinan KB, menteri-menterinya, termasuk kepala-kepala dinas di daerah, anaknya sampai 7. Orang lain disuruh 2. Itu kan tidak fair, ya. Tidak fair. Kenapa pemerintah membuat program KB ini? Bukan hanya Indonesia yang membuatnya, tetapi seluruh dunia. Tapi ada juga negara-negara yang melarang KB. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat banyak, sedangkan pertumbuhan ekonomi sedikit. Maka pemerintah membuat program KB membatasi keturunan manusia, membunuh anak-anak dengan cara-cara yang sebenarnya termasuk membunuh anak-anak juga, ya. Tidak boleh hamil, atau sudah hamil digugurkan. Jadi ini masalah yang luar biasa, ya. Di Mesir juga ada KB, ya. Di Mesir ada KB, di Pakistan ada KB, keluarga berencana, ya. Tanzimul Nasli bahasa Arabnya. Jadi keluarga berencana. Tidak tahu kita. Cuma yang kita takutkan seperti Bapak katakan tadi, orang-orang Tionghoa itu sangat banyak anaknya. Orang-orang Tiongkok itu sangat banyak anaknya. Orang-orang Indonesia yang Tionghoa sangat banyak anaknya. Sedangkan pribumi kita itu disuruh beranak sedikit. Barangkali 50 tahun yang akan datang, negara ini sudah mayoritas Cina, kan begitu, ya. Itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak setuju juga KB itu sukses. Enggak usah sukses, silakan ada KB, ya, tapi jangan sampai sukses. Kalau sukses KB, orang Aceh yang sedikit ini nanti tinggal sedikit, ya. Sekarang orang Aceh kan sekitar 4 juta orang. Kalau sukses KB, yang banyak nanti di Aceh bukan orang Aceh, ya. Tinggal namanya saja Provinsi Aceh, tapi orangnya bukan Aceh. Maka orang Aceh nggak usah berKB lah, biar orang lain yang berKB. Nah, ini akan marah orang-orang KB kepada saya. Tapi saya berpikir, ya, orang Aceh ini memang tidak banyak anaknya, maka tidak usah berKB. KB dalam mana mengurangi anak, tapi KB dalam mana kesehatan produksi, ya, KB dalam mana memberi kesehatan kepada ibu, kepada anak-anak, kepada kandungan, itu kita setuju. Setuju kita. Apa yang ditanya tadi, pajak, Ya, tentang pajak. Pajak disuruh bayar sama pembeli gitu, ya. Itu juga tidak dikenal dalam Islam. Itu model orang-orang non Islam, model orang Barat. Karena perdagangan kita, ekonomi kita itu model Barat, bukan model Islam. Pajak ditanggung oleh pembeli, kan aneh, ya kan? Kemudian yang lain-lain ada juga ditanya apa yang belum kita jawab. Ini Pak Mukhtar ini pandai sekali bertanya, ya. Tapi saya yakin beliau sama dengan kita juga. Cuma beliau bertanya untuk mengajarkan pemirsa Aceh TV. Dan kita juga menjawab apa adanya. Saya tidak berani menjawab yang tidak sesuai dengan Islam, karena ini program Ustaz Menjawab. Kita tidak setuju. Baru kawin sudah merancang, jangan beranak dulu, kita sedang S2. Nanti setelah S2 kita beranak. Tahu-tahu setelah S2 anak pun tidak ada lagi. Setelah tidak punya anak sudah susah lagi, berobat kemana-mana, nggak punya juga anak. Akhirnya mengambil anak tabani, adopsi, memelihara anak orang. Padahal salah sendiri. Kenapa tidak langsung beranak setelah nikah? Jadi ini mementingkan karir. Belum S2, belum ini, belum itu. Jangan lagi pakai kondom, pakai ini, pakai itu. Itu tidak sesuai dengan Islam. Kalau terlalu rapat barangkali boleh kita jarangkan. Tetapi jangan 2. Memang lambang KB itu 2 anak. Tapi pemerintah juga baik, ya. Pemerintah tidak pernah melarang kalau kita lebih dari 2 anak. Itu cuma lambang KB, ya. Cuma iklan-iklannya saja cukup 2 anak. Saja lagi orang mau kawin, pemerintah kahang lebih mau kawin lebih dari itu.
Tapi justru ini pejabat-pejabat pemerintah dengku-dengku lah yang kawin tok buat boh. Kah nak kita pemerintah menunjukkan pemerintah juga baik, ya, tidak terlalu melarang. Begitu ya. Baik Pak Muhtar, kami mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Karena saya tidak tahu lagi apa yang ditanya tadi. Kos Sudah? sudah keluar tadi ya. Pajak itu nggak boleh Nggak boleh. Tapi karena sistem ekonomi kita sistem mall sekarang ini, kita belanja tidak boleh minta kurang sikit pun. Nanti waktu dikembalikan uang tidak ada 20.000 lagi, hijau bun-bun katanya. Itu kan rekayasa saja supaya bun-bun mereka lebih laku lagi. Yeah. Yang kaya itu orang-orang mereka. Tapi yang paling sayang Pak Muhtar, termasuk di Banda Aceh ini, mal-mal itu bukan milik Muslim. Orang Islam hanya buruh-buruh kasar di situ, buruh-buruh. Ditelanjangi lagi. Artinya tidak boleh memakai pakaian muslimah. Boleh pakai jilbab, tapi celananya tetap ketat. Itu kan itu tidak benar. Kenapa penjual-penjual gadis-gadis itu harus pakai pakaian ketat? Tidak sesuai dengan syariat di Aceh. MPU harus peduli. Harus peduli MPU. Kan gaji bapak itu besar ya. Gaji bapak-bapak itu besar. Hai deku-deku ni peduli betul. Yang nak buat kerja bak mall yang cukup ketat-ketat pakaian. Ni fatwa je. Fatwa hari ni. Kan mana? Baik bengih nak kelun nunggu MPU. Elun lempi ingat mentah. Teman menyahana fatwa pakaian ketatnya dona dosa dengan Allah orang akhirat. Ya pegah dona ulama tapi hana peduli ke ke agama. Maka mau yang hana ulama pun peduli kepada agama. Gimana Ustaz? Iya. Karena mengajak kepada kebaikan, menjauhi kepada kemungkaran. Ya. Jadi itunya baik dengar hai tengku MPU. Fatwa ju. Pakaian ketat di mal-mal yang haram menurut syariat Islam. Ketat dah hai tengku je aja. Aja Pak Mol, ketat dah. Jadi harus dah peduli dah fatwa kan. Baik Pak Muhtar, gara-gara Pak Muhtar ulama kada kritik ya. Tapi lo nunjuk kritik ulama karena ngalun mendu, muridnya ngalun mendu. Sahabat-sahabat tanya hai mengeh. Datang kritik hai mengeh. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, terima kasih kepada Pak Muhtar Daulay Karing. Kita masih menunggu lagi. Siapa tahu sudah ada SMS. Kita lihat dulu. Sambil saya lihat SMS, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, ini yang terakhir perlu kita garis bawahi tentang hikmahnya dalam terhadap anak-anak kita, kepedulian terhadap anak-anak kita, bagaimana membimbing anak-anak kita dengan pemantapan ilmu, dengan amal dan tauhid kepadanya dimulai sejak dini. Ini sangat penting sekali. Yang pertama, yang terakhir ini saya sampaikan di sini, yang pertama hikmahnya yaitu agar anak ini menjadi yang terampil, anak terampil, kemudian berakhlakul karimah. Ini sangat penting, berbuat baik dan sama, tidak mendurhakai terhadap diri kita pun sebagai orang tua, serta taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan menjadi ladang amal jariah, pahala besar kepada kita semua, serta selamat dunia dan akhirat. Ini orang tua kita sudah tiada, kita didoakan kepada kita orang tua. Ini penting bagi kita mengingatkan agar kita punya generasi yang beriman, generasi yang soleh, yang taat, berbudi luhur, berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Baik. Ya. Baik, dari Tengku Nasrul Adil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkunya Lun Tuan Nasrul Adil. Lun Tuan ingin bertanya Tengku. Sejak kapan kita ciptakan anak yang saleh? Ya. Tengku tadi ni begah sejak dini, sejak kecil. Menurut Lun kan Tengku jauh sebelum itu. Sejak kita mencari isteri. Bagaimana menurut Tengku? Wassalam. Nasrul Adil. Gimana? Ya, benar. Itu benar sekali yang disampaikan, walaupun kurang memamarkan dulu yang difahami ya, itu memang benar. Yang pertama kita mencari istri yang baik, yang punya keibuan, punya kepedulian terhadap anak, dan kasih sayang pada anak-anak kita, serta terarah dalam pendidikan kita sebagai orang tua, terutama terhadap isteri, sehingga melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ini penting. Kemudian setelah itu menanamkan tauhid dengan membaca ayat Al-Quran, dimulai sejak dini, sejak di alam kandungan, sampai anak itu dilahirkan, beranjak sampai dewasa. Itu kita bimbing dia dengan perintah, dengan ilmu, dengan amal, dengan solat, dan dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, agar dia menjadi anak yang berguna kelak. Baik, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa ada anak-anak Islam yang menjadi orang-orang jahil, jadi perampok, menjadi pencuri, berzina, dan lain-lain. Padahal mereka ketika lahir langsung diingatkan dengan azan dan qamat. Ada juga sebaliknya, anak-anak orang kafir yang tidak diazan dan qamat, dia itu baik, kemudian dia itu masuk Islam. Pemirsa, nanti kita jawab kita jawab dari Bapak Dirham Syah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.